Baiklah, saya akan menjelaskan gedung yang ada pada kampus STKP IGRI Sumatera Barat. Yang terdiri dari 4 gedung, gedung A dan gedung C digabung jadi 1, gedung B dan gedung D. Pada setiap gedung memiliki 4 lantai. Pada setiap lantai kita memiliki 1 PC dan 1 access point yang untuk saling dihubungkan satu sama lain. Sebelum menghubungkan kita melakukan cara, yaitu dengan cara menekan port 1, SSID-nya lantai 1 kita off-kan dulu, WPA-PSK-nya dengan password lantai sama dengan 1, lalu kita on-kan, lalu kita kembalikan dulu. Lalu di PC-nya kita masukkan juga physical terlebih dahulu, lalu kita off-kan ini dulu. Lalu kita akan mengganti bagian ini dengan WPM300N. Setelah kita mengganti, lalu kita on-kan lagi. Lalu kita isi konfigurasinya dengan wireless, dengan SSID kita off-kan terlebih dahulu, dengan SSID-nya sama pada access point yang tadi, lantai 1, WPA-PSK dengan password lantai sama dengan 1. Lalu kita kembalikan. Pada lantai 2 begitu juga. Port 1, SSID-nya lantai 2 kita off-kan terlebih dahulu, lalu WPA-PSK dengan password lantai sama dengan 2. Lalu kita masuk ke PC-nya. Physical terlebih dahulu, kita off-kan ini dulu. Lalu kita tekan, kita akan mengganti ini dengan WPM300N. Lalu kita on-kan lagi, lalu kita config dulu dengan wireless, SSID sama dengan access point lantai 2, WPA-PSK dengan password lantai 2, kita on-kan. Baru bisa terhubung antara access point dengan PC. Lalu kita akan menghubungkan kita akan lantai 3 sama juga seperti lantai 2 dan lantai 1. SSID-nya dibuat lantai 3, WPA-PSK password-nya lantai sama dengan 3, lalu kita on-kan. Begitu juga di PC-nya. Wireless, SSID-nya lantai 3, WPA-PSK lantai sama dengan lantai 3 sama pada access point-nya, lalu kita on-kan. Jangan lupa kita menghidupkan ini dulu sebelum kita mengisi config-nya. Off-kan dulu itu, lalu kita akan mengganti ini WPM300N. Lalu bisa terhubung setelah kita physical dan ganti physical, lalu config baru bisa terhubung. Begitu juga pada lantai 4 yang pada access point port 1, SSID lantai 4 kita off-kan dulu, WPA-PSK lantai dengan password lantai sama dengan 4, lalu kita on-kan. Pada gedung B, begitu juga untuk menghubung access point dengan PC, kita tekan port 1 untuk access point, SSID-nya gedung B1, WPA-PSK dengan gedung sama dengan B1. Jangan lupa off-kan dulu terlebih dahulu. Sebelum ke config kita ke physical dulu. Lalu ini untuk access point-nya. Ke config port 1. Gedung B1, WPA-PSK gedung sama dengan, lalu kita on-kan. Lalu PC kita physical dulu, lalu off-kan ini, bagian ini untuk mematikan PC-nya. Lalu kita akan mengganti ini, tarik ini, lalu ke sini, lalu masukkan WPM300N. Lalu jangan lupa untuk menghidupkan kembali, kita hidupkan lagi, baru kita config. Wireless, SSID-nya sama dengan SSID access point kita tadi, WPA-PSK gedung B1. Jangan lupa kita on. Begitu juga pada gedung D.
Pada gedung D begitu juga port 1, SSID, WPA-PSK, password, jangan lupa di-on-kan. PC-nya begitu juga. Off-kan ini dulu. Lalu tarik ini ganti dengan WPM 300N. Lalu jangan lupa untuk dihidupkan kembali yang ini. Lalu kita config wireless, gedung SSID, gedung D1, WPA, PSK, gedung sama dengan D1 kita on-kan. Begitu juga pada gedung D lantai 2. Begitu juga pada lantai 3. Lantai 3 dan lantai 4. Setelah itu, kita membutuhkan satu server yang terletak pada bagian device, lalu server, kita tarik ke sini, lalu kita membutuhkan satu buah switch. Kita membutuhkan satu buah switch yang akan kita pakai switch 2960 untuk kita letakkan di bagian tengah untuk saling menghubungkan. Kita akan menghubungkan server ke switch, lalu setiap akses point pada gedung kita akan hubungkan juga ke switch. Dari lantai 1, akses point-nya kita hubungkan ke switch, lalu lantai 2, akses point-nya kita hubungkan ke switch, lantai 3, lantai 4 pada gedung A, dan pada gedung B kita hubungkan juga akses point-nya ke switch. Begitupun lantai 1 dan lantai 2-nya. Lalu pada gedung C kita akan menghubungkan juga lantai 1 akses point-nya ke switch, lantai 2 akses point ke switch, lantai 3 ke akses point switch, dan lantai 4 ke akses point lantai 4 ke switch. Lalu kita akan mengisi konfigurasi pada server. Yang pertama, tekan server, klik, lalu kita tekan service, lalu DHCP, lalu kita pertamanya off. Untuk menjadi on kayak gini, kita harus mengisi dulu default gateway terlebih dahulu, agar bisa berubah jadi on. Default gateway-nya kita masukin 192.168.3.1, lalu DNS servernya kita masukin 8.8.8.8. Lalu start IP address-nya kita masukin 192.168.3.0. Subnet mask-nya 255.255.255.0. Maximum number of user-nya 253. Lalu kita save, lalu baru on. Untuk berubah jadi on gini kita save, baru berubah jadi on. Dia berubah secara otomatis ke on. Lalu kita desktop, lalu kita IP, lalu kita start tekan. Lalu kita akan memasuki IP address-nya 192.168.3.2. Subnet-nya akan otomatis keluar dari default gateway-nya 192.168.3.1. DNS-nya 8888. Lalu kita kembalikan lagi. Lalu kita tekan server lagi. Untuk menghubungkan ke semua PC, kita perlu melakukan desktop, lalu IP konfigurasi, lalu kita tekan DHCP untuk menentukan apakah sukses atau tidaknya. Kalau setelah keluar secara otomatis kayak gini, untuk menentukan IP kita berhasil atau tidaknya, kita perlu melakukan ping pada PC, yaitu pada PC 1 kita akan mapping ke gedung B dengan cara PC 1 command prompt
untuk menentukan jaringan kita terhubung atau tidaknya, kita perlu melakukan ping agar bisa tahu apa bisa terhubung satu sama lain atau tidaknya. Dari gedung A kita akan meng-ping ke gedung B. Ping command prompt ping 192.168.3.5. Kalau sudah keluar TTL berarti program kita sudah berhasil atau bisa terhubung satu sama lainnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.